حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, dua hadis yang kemarin kita baca setorkan terlebih dahulu, yaitu hadis seputar kewajiban seorang istri yang harus ditunaikan untuk suaminya. Maksudnya adalah hak suami yang harus dilakukan oleh istrinya. Kemarin ada dua hadis, dua-duanya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang hafal dua-duanya silakan baca serentak, yang satu setelahnya. Tafadhalu. Naam, ahsantum barakallahu fiikum. Kita lanjutkan yang berikutnya. Qala al-mu'allif asbahullah, babun nafaqati 'alal 'iyal. 'Iyal jamak dari a'ilah, artinya keluarga. Iyal jamak dari apa? A'ilah, artinya adalah keluarga. Bab wajibnya memberikan nafkah atas keluarganya. Ini penting sekali ya. Tentunya kalau kita melihat seperti ini, kembali kepada kepala rumah tangga, yaitu seorang suami. Dia wajib memberikan nafkah, memberi nafkah siapa? Keluarganya. Siapa maksudnya keluarganya? Ya, istrinya, anaknya. Paham ya? Adapun bapak ibunya sudah bukan kewajiban lagi, karena sudah berkeluarga. Paham? Nah, jadi bapak ibu si suami tersebut, tidak ada lagi sesuatu yang harus ditunaikan untuk kedua orang tuanya kecuali berbakti. Ada nafkah, barakallahu fi, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nah, disebutkan dalam hadis yang sahih, ancaman yang sangat besar bagi orang yang tidak mau bertanggung jawab atas orang yang di bawah tanggungannya, yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman an yudi'a man ya'ul. Kafa bil mar'i isman an yudi'a man ya'ul. Cukuplah sebuah dosa untuk seseorang yang dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Jadi kalau seseorang sudah menjadi suami, kepala rumah tangga, menjadi tulang punggung dalam keluarga, dia wajib memberikan nafkah. Wajib memberikan apa? Nafkah. Nah, terus dengan cara bagaimana? Ya kalau harus kerja. Orang kerja itu bukan suatu ejekan, bukan suatu kerendahan. Lebih baik kerja daripada
minta-minta itu penting sekali. Faham ya? Nah, apalagi minta-minta atas nama dakwah. Parah lagi itu. Allah musta'an. Minta-minta untuk pribadi juga nggak boleh. Minta-minta untuk dakwah juga tidak diperbolehkan. Lebih baik kerja. Nabi Daud alaihissalam, karena Daud alaihissalam yakul min amali yadi. Daud alaihissalam itu beliau makan dari hasil kerjaan tangannya sendiri. Gak minta-minta. La open donasi, wala ngajukan proposal, wala penggalangan dana. Makan dari hasil apa? Kerja dia sendiri. Cuman anak sarankan, kalau memungkinkan dan tidak mengharuskan, kerjaan yang paling mendukung untuk para thalabatul ilm, untuk para pengajarnya diantaranya tanam modal. Itu paling mendukung diantaranya. Maksudnya antum ngasih modal orang yang amanah, ngerjakan pekerjaan yang halal, antum per bulan dapat kiriman, per bulan dapat masukan, per pekan dapat masukan, antum santai. Paham ya? Yang ngajar tinggal ngajar, yang belajar tenang. Paham ya? Tapi tidak mengharuskan ya. Boleh juga antum kerja dengan cara banting tulang, peras keringat juga boleh. Yang penting jangan lupa akhiratnya. Itu dalam satu. Mahfum. Apalagi sekarang di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini, zaman yang keadaannya berjelek seperti ini ya, apa-apa barang-barang naik harganya, mulai dari apa? Nah, barakallahu fiik, minyak goreng juga harganya naik, kemudian bahan bakar juga naik harganya. Itu tidak perlu panik. Antum tidak perlu stres, tidak perlu bingung, tidak perlu takut. Harus punya pedoman atau semacam patokan. Apa patokannya? Zat yang memberikan rezeki di waktu harga murah sama enggak dengan zat yang memberikan rezeki kepada kita ketika harga mahal? Sama enggak? Sama. Allah SWT selesai udah. Harga mahal ya biarin, santai aja. Yang jelas kita yakin Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Naam. Jadi bab ini bagus sekali ya. Bab dianjurkan, anjuran yang sifatnya wajib ini ya, untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Jadi kalau sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah punya istri, apalagi punya anak, siap, harus siap kasih nafkah. Bila perlu kerja gitu loh. Jangan cuma pengennya enak-enak, santai-santai, leha-leha, nggak kerja, paham ya? Ngasih nafkah juga nggak pernah. Pengennya apa? Pengennya berhasil, pengennya sukses, nggak bisa. Paham ya? Nah, itu penting sekali. Dan pekerjaan yang tidak hina dan juga pekerjaan yang sangat mulia juga diantaranya adalah apa? Nah, berdagang. Berdagang juga bagus. Rasulullah SAW pernah nggak dulu dagang dulu? Pernah nggak? Pernah. Di awal mula diajak pamannya Abu Talib ke Syam dagang. Yang kedua kalinya beliau juga dagang. Ya, kerjasama dengan Khadijah bintu Khuwailid. Bayangkan itu dagang. Jadi nggak ada larangannya. Dan bahkan itu mulia daripada minta-minta tadi. Badan besar, kekar, pendek, kekar, besar. Kemudian apa? Malah minta-minta di pinggir jalan, ngenceleng. Bawa satu gitar kecil, sholatullah salamullah. Allahul musta'an. Badannya kuat kalau kerja bangunan itu loh. Paham ya? Nah, atau lihat sekarang di jalan-jalan di Bangco itu, rambu-rambu lalu lintas merah kuning hijau itu, badannya besar, malah bajunya, malah badannya dilumurin cat. Allahul musta'an. Nanti kalau udah selesai dilap lagi. Mau besok lumurin cat lagi, manusia silver namanya. Allahul musta'an. Itu ya nggak bagus gitu ya. Karena apa? Badannya itu kuat kalau kerja gitu loh. Cuman gitu nanti di depan orang-orang lagi pada berhenti, gini, ngelilingkan apa? Otak. Allahul musta'an. Itu sangat disayangkan ya. Ahlus sunnati wal jamaah, ingat-ingat. Yang paling perlu diperhatikan, jangan pernah minta-minta kecuali darurat. Darurat itu terjadi. Antum bisa merujuk hadisnya siapa? Qabisah bin Mukharib al-Hilali dalam Sahih Muslim. 3 itu darurat. Selain itu hati-hati. Pertama apa? Pertama, orang yang terlilit hutang, menanggung hutang berat, tapi hutangnya ini apa?
untuk mendamaikan dua kabilah, dua marga yang sedang baku hantam atau berselisih. Dia damaikan harus pakai uang. Hutanglah dia. Nah, karena hutang banyak dia nggak bisa kembalikan, boleh minta sampai lunas. Satu. Yang kedua, orang yang ludes hartanya, habis hartanya, kena bencana, mungkin kena tsunami atau kena gunung meletus atau gempa bumi, hartanya habis pokoknya, nggak punya sama sekali. Itu boleh minta sampai apa? Bisa menegakkan tulang punggungnya. Yang ketiga, orang yang bangkrut. Orang yang apa? Bangkrut. Dulunya dia orang kaya, tiba-tiba miskin mendadak, bangkrut usahanya, semuanya dari jual semuanya, nggak punya apa-apa dia. Paham ya? Itu, nah barakallahu fiik, harus disaksikan 3 orang. Jadi orang tertimpa padanya kefakiran, awal mulanya mungkin kaya, kemudian gagal usahanya, jadi fakir dia. Itu harus disaksikan 3 orang. Si fulan fakir, si fulan fakir, si fulan fakir. 3 orang ini orang yang berilmu, baru bisa. Berarti pintu minta-minta itu luas atau sempit? Sempit. Hati-hati ya. Nah, barakallahu fiik. Jadi perlu diperhatikan hal tersebut karena apa? Karena sekarang itu zaman yang penuh orang itu minta-minta. Hati-hati, barakallahu fiik. Nah, jangan pernah minta, jangan pernah mengharapkan pemberian orang lain. Tapi kalau dikasih boleh diterima. Itulah harus sunnah wal jamaah. Ada orang ngasih ke antum, tiba-tiba ada nyodorkan amplop ke antum, dibuka 2.500.000. Alhamdulillah, itu dikasih, nggak mengharapkan, nggak minta. Ada orang ngasih, boleh diterima, nggak ada larangan. Hadisnya jelas. Kisahnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah SAW memberikan harta kepada Umar. Umar mengatakan, ya Rasulullah, a'tih ila man huwa afqar ilaihi minni. Ya Rasulullah, berikanlah harta itu kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku. Bayangkan, Umar sempat nolak, dikasih nolak. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Umar, idza ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu sa'ilin wala musyrikin fakhudhu fatamawalhu aw tasaddaq bih. Artinya apa, wahai Umar, kalau ada orang memberikan harta kepadamu atau kalau datang harta kepadamu tanpa kamu minta-minta, tanpa kamu mengharapkan, ambillah pemberian tersebut, jadikanlah milikmu atau kamu sedekahkan. Maksudnya diambil dulu jadi uang kita kan. Kalau kita ternyata nggak butuh, kita sudah cukup, sedekahkan orang lain. Mafhum? Jadi nggak ada salahnya. Suatu ketika antum jalan, kemudian ada orang yang ngasih amplop ke antum, paham ya? Fadal ya akhi, fadal ya fulan misalkan. Pada asalnya nggak ada larangan untuk terima. Yang penting apa? Nggak minta-minta, nggak mengharapkan, itu penting sekali. Yang sangat betullah minta-minta plus mengharapkan. Wah, sudah ngisi daurah kok nggak dikasih apa-apa ya, mengharapkan. Wah, besok lagi nggak mau ngisi daurah lah, paham ya? Akhirnya gitu. Jadi dia daurah itu keliling itu cuma mengharapkan apa? Zolat, fulus. Orang Yaman bilang zolat itu fulus, uang. Ini keliru barakallahu fiik. Paham ya? Hatta walaupun daurah kemana? Ke dalam negeri, luar negeri, ke Jawa, luar Jawa, kalaupun mereka nggak ngasih jangan minta. Paham ya? Tapi kalau daurah sana daurah sini hanya untuk minta gaji, minta upah, sangat memalukan. Apalagi pasang tarif. Ini penting ini. Karena ada seorang dai dari kalangan hizbiyun, mereka kalau mau dakwah di suatu tempat pasang tarif. Paling minim 3 juta. Paling minim. Sekali daurah berapa? 3 juta. Lumayan 3 juta. Nah, kemudian belum dari panitianya, kemudian macam-macam. Bisa-bisa dia satu kali daurah aja, pulang sudah ngantong 5 juta. Allahul musta'an. Jadi perlu diperhatikan ya, jangan pernah mengharapkan pemberian orang lain. Tapi kalau ada orang ngasih bagaimana? Enggak ada larangan. Assalamualaikum Ustaz. Diajak salaman, ternyata emas 10 gram. Masya Allah, alhamdulillah. Paham ya? Maksudnya apa barakallahu fiik? Maksudnya yang dilarang itu minta-minta dan mengharapkan pemberian orang lain. Adapun menerima pemberian orang lain boleh enggak? Boleh. Itu penting ya. Nah, barakallahu fiik.
Kita lihat hadisnya. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fami imra'atik, muttafaqun alaih. Disimak baik-baik artinya. Dari hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, innaka, sesungguhnya engkau lan tunfiqa nafaqatan, sesungguhnya engkau tidaklah menginfakkan dengan suatu infak tabtaghi biha wajh Allah, yang engkau mengharapkan dengan infak tersebut wajah siapa? Wajah Allah. Illa, melainkan ujirta 'alaiha, melainkan apa? Kamu akan diberi pahala atas infak tadi itu. Paham? Sekecil apapun, sedikit apapun antum infakkan di jalan Allah dan mengharapkan wajah Allah, dapat pahala. Dapat pahala. Fokusnya tidak ada yang disibukkan dengan ritual-ritual yang lain ya, tangannya di atas ya, fokus ya. Nah, barakallahu fiik, kalau ada faedah catat. Nah, jadi walaupun sekecil apapun barakallahu fiik dapat pahala. Lihat ini, hatta ma taj'alu fi fami imra'atik. Sampai-sampai bahkan yang kamu jadikan, yang kamu berikan pada mulut istrimu. Paham ya? Maksudnya apa? Sampai-sampai ma taj'alu, sampai-sampai sesuatu yang kamu jadikan pada mulut istrimu. Maksudnya itu satu suapan untuk istri itu sudah dihitung apa? Nafkah. Paham belum? Nah, bisa dipahami soal ini ya. Jadi syahidnya yang terakhir ini, di antaranya sekecil apapun nafkah yang diberikan untuk keluarga itu dihitung pahala. Masya Allah. Nah, jadi pentingnya paham Al-Quran Sunnah itu agar keluarga itu tidak boros. Paham ya? Jadi upayakan antum punya semacam pedoman. Jangan sampai pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Paham ya? Kalau pengeluaran sudah lebih banyak daripada pemasukan, paham ya? Kemudian boros, nggak bisa mengkondisikan uang, itu biasanya khawatirnya lari kepada hutang. Kalau sudah berkeluarga, suami istri punya anak banyak misalkan, kok sering hutang, berat tadi, berat mengembalikannya. Paham? Jadi upayakan jangan pernah hutang kalau nggak darurat. Paham ya? Anak sarankan berkali-kali ya, kalau tidak darurat nggak usah hutang. Hutang itu berat mengembalikannya. Paham ya? Hutang itu berat untuk mengembalikannya. Jadi hadis ini barakallahu fiik, hadis siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Waktu itu beliau, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang kaya. Orang kaya. Suatu ketika dijenguk oleh Rasulullah SAW ketika beliau sakit parah itu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas sempat ingin mensedekahkan semua hartanya. Kata Rasulullah, la, jangan. Bagaimana kalau separuh ya Rasulullah, separuh hartanya? La. Bagaimana kalau sepertiga ya Rasulullah? As-sulus wa sulus kathir. Sepertiga sudah banyak. Nah, ini termasuk dalil kalau wasiat berupa harta di akhir hayatnya sebelum dia meninggal, pemberian di akhir hayat sebelum meninggal namanya wasiat. Pemberian harta di akhir hayat sebelum dia meninggal, sudah di pembaringan, sakit parah gitu, dia ngomong, tanah yang sebelah sana itu untuk si fulan. Itu namanya wasiat. Wasiat paling maksimal cuma 1/3, ya ingat, 1/3 harta. Lebihnya nggak boleh. Mafhum? Paham ya? Jadi wasiat harta paling maksimalnya berapa? 1/3. Nggak boleh lebih dari itu. Makanya Rasulullah katakan as-sulus was-sulus katsir. 1/3 sudah banyak. Mafhum? Seperti itu. Nah. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Jadi ingat baik-baik di sini, orang ketika memberikan nafkah untuk keluarganya itu bukan karena si fulan wala si alan, tapi karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan wajah siapa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu penting sekali.
Dan antum akan merasakan nanti kalau sudah berkeluarga, bagaimana luar biasanya kebutuhan dalam keluarga. Bukan sendiri lagi. Kalau antum sekarang masih sendiri kan, nanti kalau antum sudah berkeluarga, ada istri, nanti ada anak lagi, ada anak. Bebannya bukan sendiri lagi. Nah, disitulah mulai berpikir dia, bagaimana? Nah, diantaranya adalah apa? Siap untuk memberikan nafkah ini. Nah, siap memberikan apa? Nafkah. Masya Allah. Jadilah laki-laki yang tanggung jawab. Bukan cuman apa? Bukan cuman pengennya apa, barakallahu fiik, jawabnya, nanggungnya nggak mau. Allah musta'an. Tapi dua-duanya harus ada tanggung jawab. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Ikhwani fid din, a'azzani wa azakumullah, barakallahu fiikum. Kita ambil satu lagi. Pendek hadisnya. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu al-Ansari al-Badri. Al-Ansari al-Badri. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fahuwa lahu sadaqatun. Masyaallah. Artinya dari hadis dari Abi Mas'ud al-Ansari al-Badri, namanya Uqbah bin Amr. Namanya siapa? Uqbah bin Amr. Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri namanya Uqbah bin Amr, bukan Amir ya, Amr. Uqbah bin Amr. Dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala, beliau berkata, idza anfaqa ar-rajulu ala ahli yahtasibuha, apabila seseorang menginfakkan, berinfak, memberikan nafkah atas keluarganya, yahtasibuha, ini penting ini, dalam keadaan dia mengharapkan pahala dari Allah, fahuwa lahu sadaqah, maka itu dihitung sedekah. Bayangkan, paham? Antum pulang kerja, beli cilok, wah, ada cilok, beli, kemudian pulang ke rumah, dikasihkanlah cilok tadi ke istrinya, afdhalin misalkan, dinilai sedekah kalau antum mengharapkan dengan pemberian tersebut wajahnya apa? Wajah Allah Ta'ala. Bayangkan itu. Masya Allah. Nah, jadi perlu diperhatikan ya, sekecil apapun yang diberikan oleh seorang suami untuk istrinya dan keluarganya berupa nafkah, itu dinilai sedekah. Masya Allah. Jadi jangan sampai menjadi laki-laki yang tidak mau tanggung jawab, siap resiko gitu loh ya. Nah, apalagi udah punya anak. Anak itu yang nomor satu kalau masih kecil, pampers. Nomor satu itu pampers. Maksudnya apa? Yang paling banyak pengeluarannya itu pampers. Kalau untuk makanan gampang lah, sun atau yang sebagainya gampang. Tapi kalau pampers ini, perlu direnungi, harganya mungkin sekian. Tapi bismillah saja. Kalau sudah jalan, insya Allah dimudahkan semuanya. Jangan usah khawatir. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kata Allah Ta'ala. Kami yang akan menanggung rezeki kalian dan mereka. Kalian gak usah bingung-bingung. Tinggal menjalankan apa yang perlu dijalankan berupa ikhtiar. Udah. Paham ya? Gak usah bingung. Udah. Nah, kalau antum di luar sana jauh dari ilmu, ana yakin 150% itu bingung ketika melihat apa? BBM naik, minyak goreng naik, gula pasir naik, lombok juga naik, paham ya? Cabai juga naik. Bingung, mana nih? Akhirnya ada yang demo, dibakarlah pom bensin. Itu bukan solusi tapi polusi. Semakin terbakar semakin muncul polusi kan? Paham ya? Nah, kotoran-kotoran udara kan? Allahul musta'an. Terus bagaimana solusi yang terbaik ketika harga naik? Barang-barang harganya naik, sabar. Nah itu aja. Mau ngapain lagi? Alhamdulillah anak pribadi ya. Terus terang saja kalau di sini nggak terasa, kalau di sini, paham ya? Posisi di majelis ilmu seperti ini nggak terasa, barang naik ya biarin aja. Ya kalau paling-paling kalau beli jangan hitung bismillah berapa. Cabai kalau nanya, beli cabai 2.000 dan murah. Caranya gitu disiasati. Katanya sekarang cabai lagi naik, wah 2.000 dapat, murah kan? Ayo, BBM naik, udah. Caranya siasatnya bagaimana? Mensiasatinya, jangan pernah tangki motor itu kosong, blong. Kurang dikit isi,
penuh berapa? 10.000. Murah kan? Jadi kita jalan ini santai itu, santai. Paham ya? Kalau antum beli sesuatu, antum tanya harganya berapa? Biasanya gak mikir ya itu kalau pas harga naik. Tapi kalau berapa harganya? Kalau langsung antum beli berapa? 2.000, udah rasa kasih. Murah 2.000. Paham ya? Nah, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Hadisnya dua ini besok disetorkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Masih ada satu lagi insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Intinya hadis yang kita baca ini seputar apa? Wajibnya seseorang untuk apa? Memberikan nafkah pada keluarganya, baik itu istrinya, anaknya, atau yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.